Oke, halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini, kita bakal kupas tuntas dua kiasan yang luar biasa kuat dalam Alkitab tentang Yesus, yaitu sebagai pintu dan sebagai gembala yang baik. Nah, sekilas kedengarannya beda ya, tapi ternyata keduanya ini nyambung banget dengan cara yang bakal bikin kita takjub. Semuanya itu berawal dari satu kalimat yang singkat, padat, dan jujur aja agak bikin penasaran. Dari Injil Yohanes, akulah pintu. Cuma 3 kata, tapi maknanya itu dalam banget. Ini bukan cuma perumpamaan biasa, ini tuh semacam kunci buat membuka pemahaman yang jauh lebih besar. Jadi, apa sih sebetulnya artinya? Gimana ceritanya seseorang bisa jadi sebuah pintu? Kedengarannya aneh kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mundur sedikit, kita perlu jalan-jalan ke dunia para gembala di Israel zaman dulu. Oke, begini alur penelusuran kita. Kita mulai dari kenapa pernyataan akulah pintu ini membingungkan. Terus, kita akan coba lihat dari sudut pandang seekor domba, biar kita ngerti kenapa gembala itu penting banget. Kita juga bakal bandingin, apa bedanya gembala sejati sama gembala upahan. Nah, dari situ, baru deh kita akan bongkar rahasia gimana seorang gembala bisa jadi pintu. Terakhir, kita lihat relevansinya buat kepemimpinan zaman sekarang dan janji perlindungan di baliknya. Oke, langkah pertama, supaya kita benar-benar dapat esensinya, kita harus ngerti konteksnya. Mari kita coba lihat dunia ini dari kacamata seekor domba. Ini penting banget, karena tanpa pemahaman ini, kekuatan dari metafora gembala dan pintu ini bisa jadi kurang terasa. Jadi, untuk ngerti gembala, kita harus ngerti dombanya dulu. Dan satu hal yang perlu kita sadari, domba itu rapuh banget. Mereka itu salah satu hewan yang paling bergantung pada pihak lain. Mereka gampang banget nyasar, soalnya mereka nggak punya insting buat pulang kayak kucing atau anjing. Terus, mereka sama sekali nggak punya senjata buat ngelawan serigala. Bahkan buat minum aja mereka pemilih, maunya cuma dari air yang tenang. Mereka juga gampang banget ikut-ikutan, bahkan kalau temennya jalan ke arah jurang, benar-benar butuh tuntunan. Nah, karena kondisi domba yang sebegitu rentannya, disitulah peran gembala jadi, vital banget. Gembala itu bukan cuma tukang jaga. Di tanah Israel yang kering dan berbatu, dialah yang harus pinter-pinter cari rumput dan air yang tenang. Dialah tameng hidup yang melindungi kawanan dari binatang buas. Jadi bisa dibilang, hidup matinya domba-domba itu ada di tangan gembala. Nah, ini dia nih, detail kuncinya. Di zaman itu, ternyata ada 2 jenis kandang domba. Yang pertama, kandang komunal di kota. Ini besar, punya gerbang beneran, dan ada penjaga pintunya. Tapi ada jenis kedua, yang lebih sering dipakai di padang rumput pedesaan. Ini jauh lebih simpel. Cuma tumpukan batu yang disusun melingkar dengan satu celah kebuka sebagai jalan masuk dan keluar. Coba ingat-ingat baik-baik ya, kandang tipe kedua ini. Oke, sekarang kita masuk ke kontras utama dalam cerita ini. Soalnya, Yesus nggak cuma ngomongin tentang gembala secara umum. Dia secara spesifik membedakan antara gembala yang baik dengan apa yang dia sebut sebagai gembala upahan. Dan bedanya itu, beda banget. Perbedaannya itu ada di hati, di motivasinya. Gembala yang baik itu bergerak karena cinta dan rasa memiliki. Itu domba-dombanya dia. Sebaliknya, gembala upahan, ya namanya juga upahan, dia kerja buat duit. Jadi pas ada bahaya datang, misalnya serigala, gembala yang baik bakal pasang badan, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kalau gembala upahan, ya dia kabur. Kenapa? Karena dia nggak punya ikatan apa-apa sama domba itu. Domba-domba itu cuma pekerjaannya, bukan miliknya. Nah, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Saatnya kita satuin semuanya dan kita pecahin teka-teki di awal tadi. Gimana caranya Yesus bisa jadi gembala, sekaligus jadi pintu? Disinilah pemahaman kita tentang kandang domba pedesaan tadi jadi sangat krusial. Ini dia puncaknya. Di kandang pedesaan yang sederhana itu, yang cuma lingkaran batu dengan satu celah, di malam hari, sang gembala melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia secara harfiah menjadi pintu itu sendiri. Jadi, bayangin deh, sang gembala akan merebahkan tubuhnya dan tidur persis di celah terbuka itu. Badannya sendiri yang jadi gerbang hidup. Dia jadi penghalang fisik yang melindungi domba dari pemangsa di luar, sekaligus mastiin nggak ada domba yang keluyuran dan tersesat di kegelapan malam. Jadi, Yesus itu bukan cuma gembala yang menuntun di siang hari, tapi dia juga adalah pintu yang melindungi di malam hari. Dia satu-satunya akses menuju keamanan. Dan menurut Injil Yohanes, kalau kita masuk lewat pintu ini, ada 3 hal yang kita dapatkan. Pertama, jelas kita diselamatkan dari bahaya. Kedua, kita punya kebebasan. Bebas masuk untuk berlindung, dan bebas keluar untuk mencari makan di padang rumput yang aman. Dan yang ketiga, kita menemukan pemeliharaan. Kita dituntun ke semua hal yang kita butuhkan untuk hidup berkelimpahan.
Tentu saja, metafora yang kaya ini punya dampak yang kuat, gak cuma secara rohani, tapi juga praktis, terutama dalam hal kepemimpinan, khususnya di lingkungan gereja. Istilah gembala sidang atau pastor itu kan datangnya langsung dari ide ini. Jadi, kalau kita tarik ke zaman sekarang, seorang gembala yang baik itu adalah pemimpin yang kenal sama orang-orang yang dipimpinnya secara personal. Dia merasa bertanggung jawab, mau berkorban, dan motivasinya bukan buat keuntungan atau kuasa pribadi. Fokusnya itu selalu pada kebutuhan kawanannya, bukan ambisinya sendiri. Dan yang paling penting, dia memimpin dengan memberi contoh. Berjalan di depan, bukan sekedar menyuruh-nyuruh dari belakang. Pada akhirnya, kalau kita tarik semua benang merahnya, inti dari metafora gembala yang baik ini adalah sebuah janji. Janji yang sangat mendalam tentang rasa aman dan perlindungan tanpa syarat. Ini adalah pesan yang gak lekang oleh waktu. Mazmur 23 merangkum janji ini dengan sangat indah. Coba deh perhatikan pilihan katanya. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Artinya, bagi mereka yang ada dalam penjagaan sang gembala, kebaikan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar dengan susah payah. Justru sebaliknya, kebaikan dan kemurahan itu yang akan mengikuti kita sebagai akibat alami karena kita mengikuti tuntunannya. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau model kepemimpinan tertinggi itu adalah menjadi seorang pelindung, bukan penguasa, seorang penjaga, bukan diktator, kira-kira bagaimana pemahaman itu seharusnya mengubah cara kita melihat dan menjalankan kepemimpinan dalam semua aspek kehidupan kita? Terima kasih sudah menyimak.